Eh, Shalom semua. Shalom. Ya, Um, kita lanjut dengan seri kedua. Ya, sebanyak yang nanti akan kita sharingkan. Mudah-mudahan apa minggu depan kita bisa maju ke ke apa karunia roh ya. Ini kan salah satunya kita bicara mengenai bahasa roh dulu karena begitu banyak eh, apa namanya kita itu terpecah-pecah begitu divisifnya doktrin mengenai baptisan Roh Kudus dan eh, dengan tanda awal berbahasa roh sehingga eh, termasuk di full gospel pun mengalami hal yang sama ya. Jadi kalau bisa udah deh jangan ajarin baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, nanti full gospel bisa terpecah-pecah. Ya, minggu lalu saya sudah buktikan bahwa baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh itu bukan milik denominasi tertentu, tapi itu adalah eh, firman Allah yang tertulis dan berlaku bagi semua orang yang percaya kepada Kristus. Nah, teman-teman, mungkin ada satu hal yang surprising bagi teman-teman, bahwa khususnya bagi teman-teman kita, sahabat-sahabat kita dari Katolik yang mungkin lebih eh, apa ya tidak mengenal awalnya tentang baptisan Roh Kudus, tetapi teman-teman yang sudah tergabung di Full Gospel tentunya eh, mereka sudah diperkenalkan dan banyak juga teman-teman yang akhirnya bisa mengalami baptisan Roh Kudus dan dengan tanda berbahasa roh. Ada satu untold story sebetulnya, untold story. Ini mungkin mengagetkan gitu loh. Tahu nggak teman-teman, coba nanti baca lagi di Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2 ya, bahwa di antara semua murid-murid yang berkumpul ya, termasuk 12 rasul dan murid-murid ada 70 murid, dan juga dikatakan termasuk perempuan-perempuan yang bersama dengan Yesus, termasuk ibu Yesus ya, Maria. Nah, mereka itu termasuk dalam 120 orang-orang yang mengalami baptisan Roh Kudus di hari Pentakosta. Jadi ini adalah sebuah untold story gitu loh. Jadi bagus sekali nih. Saya dapatkan sebuah kisah, cerita ini dari Opa David Powson ketika dia diundang oleh Vincent. acara konsorsium dari uskup-uskup gitu ya. Dia ngomong bahwa the untold story, yaitu kisah yang belum pernah diceritakan. You know, dia bilang that Maria is having Holy Spirit baptism. Wah, baru mereka tercengang semua karena itu suatu bukti yang tidak terbantahkan gitu loh, bahwa Maria adalah salah satu daripada 120 orang yang ada di upper room ya, yang mengalami baptisan Roh Kudus. Ya, jadi ini untold story. Boleh teman-teman nanti ceritakan kepada teman-teman brother kita dari Katolik, bro, you tahu nggak bahwa Bunda Maria itu dia speaking in tongue loh. Jadi ya ini is good to know about that story ya. Oke, sekarang tolong izinkan saya untuk share screen. Sudah bisa ya, Pak? Pak Vincent, sudah. Oke. Oke. Ini yang lalu ya. Jadi saya potong di sini. Kita akan terus berlanjut. Mudah-mudahan
Kalau ada teman-teman, nggak tahu, ada satu kerinduan bagi saya, kalau ada teman-teman belum mengalami baptisan Roh Kudus, setelah mendengar ini, saya coba berdoa. Kan kita kan melalui udara nih ya, Zoom, ya kan? Anda kalau ada satu kerinduan, Anda mendapatkan baptisan Roh Kudus, tidak ada yang mustahil, karena tidak ada pola yang pattern tertentu untuk orang menerima baptisan Roh Kudus. Ya, nah, di dalam era perjanjian lama, sebelum Yesus disalib, orang-orang yang percaya, yang taat, tidak mengalami lahir baru seperti yang kita kenal seperti sekarang. Mereka hidup benar serta mentaati perintah-perintah Allah, dan hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Ini adalah orang-orang yang di era perjanjian lama. Tetapi setelah Yesus disalibkan, kita diselamatkan oleh iman dalam darah Yesus, Tuhan Yesus yang tercurah. Kita menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Inilah yang dialami oleh murid di dalam Yohanes 20 ayat 22, terimalah Roh Kudus. Tetapi sebelum Pentakosta, mereka dibaptis Roh Kudus. Jadi 40 hari kemudian, murid yang sama, Yesus berkata, kamu harus tinggal di Yerusalem untuk menantikan janji Bapa, ya kan? Jadi sebetulnya seringkali orang bertanya, itu gimana yang dihembuskan oleh Yesus? Itu adalah bagian awal pertama di dalam kelahiran baru, ya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan bukan baptisan Roh Kudus, karena beberapa hari, 40 hari kemudian, Yesus mengatakan kamu harus tinggal di Yerusalem untuk menerima baptisan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa. Ya, keselamatan beriman kepada Yesus dan baptisan Roh Kudus jelas merupakan dua pengalaman yang berbeda. Namun keduanya sangat diperlukan untuk pertumbuhan kerohanian seorang Kristen. Ya, ini juga nampak sangat jelas sekali kalau teman-teman baca di Kisah Para Rasul 8 tentang Filipus, itu very very clear ya. Mereka yang sudah Filipus dalam KKR, banyak orang bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi mereka belum dibaptis Roh Kudus, malah mengirim Petrus dan Yohanes, ya. Kemudian mereka menumpangkan tangan dan mereka semuanya akhirnya menerima baptisan Roh Kudus. Luar biasa. Nanti coba teman-teman tolong baca please Kisah Para Rasul, ya. Saya ingin mengatakan begini. Kisah Para Rasul adalah sebuah kisah tentang kuasa Roh Kudus, ya. Kuasa Roh Kudus menceritakan tentang Yesus Kristus untuk mempermuliakan Bapa di surga. Itu adalah cerita The Book of Acts, ya. Sebetulnya bukan para rasul sebetulnya, karena rasul yang diceritakan cuma dua yang mayoritas, yaitu Petrus dan Rasul Paulus, ya. 9 pasal pertama bicara masalah Petrus, next-nya adalah Paulus, gitu ya. Tolong baca, luar biasa kalau teman-teman baca tentang Kisah Para Rasul, itu adalah kita mengalami betul-betul abad pertama itu bagaimana gereja bisa bertumbuh luar biasa secara pesat. Itu karena baptisan Roh Kudus loh, ya. 3.000, 5.000 orang setiap hari ditambahkan, itu karena orang-orang yang dibaptis Roh Kudus, saya katakan. Jadi ini adalah pengalaman yang luar biasa, ya. Dan itu bukan hanya milik denominasi karismatik atau Pantekosta, bukan, ya, tetapi milik semua orang-orang percaya kepada Kristus. Nah, kita ada mengenal dua bahasa, ya, atau ada 4 bahasa sebetulnya. Satu bahasa roh, yang kedua bahasa akal budi, yang ketiga bahasa surgawi. Ini yang mungkin yang antar malaikat itu berbicara satu dengan yang lain. Yang keempat adalah bahasa daripada bahasa si iblis, ya, demons, ya. Demon pun punya bahasa, teman-teman. Nanti Anda lihat di dalam ketika ada seorang yang dirasuki satu roh jahat, kemudian keluar, mereka membawa 7 roh jahat lagi, ya. Itu pasti akan ada satu bahasa secara implisit, walaupun mereka nggak berkata-kata, mereka bisa mengundang yang lain masuk, itu ada pakai bahasa, ya. Nah,
Ini sebagai contoh di bukunya Dr. Brian J. Bailey sebagai asisten pastor, eh, eh, doa dalam bahasa Inggris ini doa yang dikenal, ini doa dalam bahasa Inggris atau bahasa kita, bahasa ibu kita, bahasa yang dikenal, ya, bahasa ibu kita. eh, Dia karena di Prancis, dia doa eh, dalam bahasa Inggris karena dia nggak menyangka bahwa ada orang yang ngerti gitu loh. Dia kenceng-kenceng. Nah ternyata si pasturnya, dia kan asisten pastur. Pasturnya itu tidak bisa bahasa Inggris, tapi doa dalam bahasa roh. Dan di telinga Brian Bailey, dia itu bicara bahasa Inggris yang menjawab semua hal-hal yang digumulkannya. Jadi mungkin Pak Irwan nanti sekali-kali kalau kita udah nggak punya stuck kemana-mana, kita doa berbahasa roh aja, nanti orang lain dengerin eh, bahasa yang dikenal oleh mereka gitu ya. Misalnya mungkin satu kali ke Afrika gitu ya. Udah doa bahasa roh aja. Nanti yang didengerin oleh orang Afrikanya adalah walaupun kita bahasa Inggris misalnya atau bahasa Indonesia, yang didengar itu adalah bahasa Afrika. Ya. Ini ada beberapa contoh di Konvensi Amerika Utara, seorang lelaki Uruguay berbicara dalam bahasa Prancis ketika sedang didoakan. Dengan berbisik, Dr. Brian Bailey berkata kepada pendeta yang tumpangan tangan, orang ini berbicara bahasa Prancis loh. Loh, pendeta ini bilang yang tumpang tangan, tidak mungkin, dia bilang, ia hanya bisa berbahasa Spanyol. Akhirnya ketahuan benar, ia tidak bisa berbahasa Spanyol tapi Prancis, ya. Dan indah sekali Mazmurnya ini, ya. Jadi maksudnya gini, orang itu ketika pendeta itu dengerin, loh ya, yang keluar kok bahasa Prancis gitu maksudnya. Pendeta itu. Padahal orang ini hanya bisa bahasa Spanyol gitu loh. Nah, itu adalah seorang lelaki Uruguay yang berbicara dalam bahasa roh dan kedengaran oleh Brian Bailey itu dalam bahasa Prancis, ya. Nah, kemudian ini juga sama ya. Dalam sebuah kebaktian, seorang berbicara keras-keras dalam bahasa roh, dan seorang misionaris mendatanginya dan mengatakan bahwa ia berbahasa Hindi. Oke, ini real story-nya aja, saya ingin mengatakan. Jadi bagi kita adalah encouraging bagi kita bahwa one day kalau kita menghadapi hal yang sama, udahlah doa berbahasa roh aja, ya, Pak Irwan, Pak Jeffrey dalam acara misi. Kita perlu sering-sering dan dengan lancar berbahasa roh. Dan bahasa roh itu adalah bahasa yang sungguh-sungguh ada, sebagaimana ditunjukkan dalam Kisah Para Rasul 2. Ya. Sebagaimana kita belajar bahasa manapun, kita harus mengembangkan perbendaraan kosakata kita dalam bahasa roh. Jangan mengulang frasa-frasa pendek dan kata-kata yang sama. Kita patut mempertanyakan keadaan rohani kita jika setelah berpuluh-puluh tahun tidak ada pengembangan dalam bahasa roh kita. Berarti ada kemalasan nih. Saya juga dipecut nih Pak Irwan. Sekarang almost every day I speak in tongue, ya. Almost every day, sometimes di jalan-jalan juga bahasa roh. Istri saya juga sama. Kita sama-sama barusan pulang dari Jepang nih, ya. Tapi Tuhan tuh luar biasa sekali, banyak pengalaman-pengalaman baru di Jepang, ya. Mengunjungi gereja Bethel Indonesia cabang Tokyo. Ini gereja perintisan yang datang cuma 7 orang, termasuk gembalanya, dan ada 4 orang anak muda. Dan setelah kebaktian selesai, kita mau berdoa kepada untuk gembala di setempat, karena di dalam sharingnya dia tuh udah sebagai hamba Tuhan tuh khususnya di Jepang udah terlalu bebannya berat sekali. Dia mau meninggalkan pelayanannya. Lalu kita berdua berbahasa roh tuh.
dan istri saya itu langsung bahasa roh dan menginterpretasikan. Kemudian suaranya keras sekali, jangan sekali anakku, jangan sekali-kali kamu meninggalkan pelayanan itu, ya. Dan kita akhirnya tumpang tangan dan wah happy sekali. Kemudian saya juga berdoa eh, tumpangan tangan untuk berbahasa roh kepada 4 orang anak-anak muda. Dan akhirnya puji Tuhan, tolong nanti dimasukin dalam pokok doa juga Pak Erwan, bahwa kelahiran Neo itu adalah chapter anak-anak muda, singkatan dari networking, ya, networking, empowering, dan overcoming. Itu anak-anak muda tuh. Jadi berjejaring, diperlengkapi, diberdayakan, dan akhirnya menjadi pemenang. Ya, luar biasa. Bertemu lagi dengan seorang anak muda yang luar biasa menurut saya. Dia sudah bekerja di Shimizu Corporation, ya. Karirnya moncer banget, ya. 7 tahun bekerja di sana, sekarang dia udah jadi orang nomor 6 di institusi Shimizu. Ya, saya juga doakan berbahasa roh dengan dia. Dan saya cerita banyak sekali tentang apa kegunaan kita ada di dunia marketplace, di dalam dunia kerja. Thanks God, luar biasa. Jadi nggak ada salahnya dan banyak sekali faedahnya kalau kita berdoa berbahasa roh. Tetapi yang lebih daripada itu memang bukan hanya doa bahasa rohnya, tapi harus juga mengalir kasih kita, ada kepedulian kita, atensi kita, kasih kita, belas kasihan kita untuk mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan tangan kita. Kita harus berlatih berbahasa roh setiap hari supaya kita dapat berkata-kata dengan fasih. Akan diberikan bahasa baru kepada kita jika kita rajin dan melatih dengan keras, ya. 1 Korintus 12 ayat 10 memberitahu kepada kita ada bermacam-macam bahasa roh, ya. Jadi bahasa roh itu adalah bahasa komunikasi kita dengan Allah. Walaupun orang lain nggak ngerti, nggak apa-apa, antara kita dengan Allah aja. Kita lanjutkan aja, ya. Tapi kita harus minta dalam pertemuan jemaat, kita minta supaya ada orang yang menginterpretasikan, ya, supaya itu menjadi membangun jemaat. Nah, ini 4 hal ketika kita berbahasa roh, ya, atau lidah. Glossolalia, ya, sebetulnya speaking, berbahasa lidah sebetulnya. Cuman terjemahan di Indonesia adalah berbahasa roh, ya. Satu adalah berbicara kepada Allah dan mengatakan misteri-misteri Allah. Jadi 1 Korintus 14 ayat 2 itu jelas sekali tuh, ya. Dikatakan begini, 1 Korintus 14 ayat 2. 1 Korintus 14 ayat 2 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia, ya. Nah, saya mendengar satu khotbah yang sebagai sanggahan kepada pendeta Stephen Tong dan Elia Miron dari seorang pendeta, bahwa jangan sekali-kali karena kita nggak mengerti bahasanya kemudian mencap itu palsu gitu loh. Jadi gini intinya, kalau kita nggak ngerti bahasa, misalnya saya kan dari Cirebon, kita seringkali ngomong bahasa Cirebon gitu ya. Kalau Pak Erwan bukan dari Cirebon, kemudian saya berkomunikasi bahasa Cirebon, nggak ngerti kan bahasanya. Jangan mengatakan kalau nggak ngerti itu ini palsu gitu loh. Ini kan sesuatu firman Tuhan jelas sekali. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. It's okay, itu dengan Tuhan gitu loh. Tapi dalam pertemuan jemaat, kata Paulus, lebih baik 5 kata yang ngerti, karena itu membangun jemaat, that's okay gitu loh. Jadi mungkin satu pecutan juga bagi kita semua, kalau dalam pertemuan jemaat, saya digerakkan berbahasa roh kenceng-kenceng ya, kemudian nggak ada yang menginterpretasikannya, saya harus stop, ya. Artinya itu untuk diri saya sendiri. Tapi biasanya
Ada tuh. Seperti Dr. Brian Bailey, keras sekali ngeceng-ngeceng di satu acara. Waduh, kok nggak ada yang ngartikan. Setelah acara dia langsung kabur tuh, Dr. Brian Bailey. Dia ngomong, dia agak malu gitu loh. Tapi di tengah jalan tuh dia dikejar oleh seseorang. Pastor, you speak so well. Dia bilang ngomong dalam bahasa Swiss atau apa gitu. You speak so well, dia bilang. Ya, jadi jangan discourage, oke? Jangan discourage. Tapi kita harus stop nih. Kalau nggak ada yang menginterpretasikannya, stop. Karena bagi jemaat itu nggak membangun, hanya untuk hubungan kita dengan Tuhan. Tapi teman-teman percayalah, kalau Anda digerakkan, ya, setelah kebaktian pun, setelah acara, pasti ada orang yang menghampiri kita. Waduh, kamu kok bahasanya bagus sekali. Oke, yang kedua, ketika kita berbahasa roh, menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang ajaib. Coba kita baca di Kisah Para Rasul 2, ya. Kisah Para Rasul 2, ayat yang 11, ya. Dikatakan begini. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Ternyata mereka itu ketika speaking in tongue, menceritakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Ya, seperti tadi kasus kejadian di Jepang, hamba Tuhannya mengundurkan diri, lalu istri saya menginterpretasikan, anakku jangan sekali-kali tinggalkan. Ya, sebetulnya tujuannya apa? To glorify God kalau dia nggak meninggalkan. Lalu yang ketiga, ketika kita berbahasa roh adalah kita tengah memuliakan Tuhan, ya. Itu Kisah Para Rasul 10 ayat yang 46. Gimana bunyinya adalah sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah, ya. Lalu yang keempat, membangun roh kita serta menguatkan manusia batiniah kita. Ini penting sekali, ya. Membangun manusia roh kita dan menguatkan manusia batiniah kita. Ini teman-teman. Jadi apapun komentar teman-teman terhadap kebiasaan bahasa roh kita, ya, lanjutkan aja, karena itu membangun roh kita serta menguatkan manusia batiniah kita. Nah, minggu lalu saya ada berbicara, poin yang pertama, ketika kita berbicara bahasa roh, kita tengah menyatakan misteri-misteri Allah. Ya, itu ada pengalaman Dr. Brian Bailey ketika dia juga ditugaskan di Perancis, ya, ada seorang rekannya dia yang mahir sekali menginterpretasikan, menjelaskan ayat-ayat Alkitab yang sangat sulit seperti Yesaya, Yeremia, sangat sulit, dan penjelasannya luar biasa sekali. Nah, jadi ditanya akhirnya, apa rahasianya kok dia bisa memberikan penjelasan yang begitu baik? Dia bilang, ditanyakan juga, lu baca buku apa aja sih? Dia ngomong, dia baca bukunya nggak banyak. Dia bilang dia menyediakan waktu setiap hari itu 2 jam, hanya just for speaking in tongue. Dan Tuhan membukakan rahasia-rahasia firman Tuhan itu luar biasa. Jadi artinya teman-teman, yuk kalau kita sebelum baca firman, mungkin sebelum baca FCBH nih Pak Irwan, mesti speaking in tongue dulu, kemudian ada pewahyuan-pewahyuan tertentu yang Tuhan bukakan bagi kita, ya. Jadi teman-teman, I really encourage you, ya, benar-benar termasuk diri saya. Yuk kita latih bahasa roh setiap hari sehingga kosakata kita, vocab kita juga semakin hari semakin banyak. Oke. Jadi jangan setiap hari baba terus, ya, tapi bahasa-bahasa yang lain ditambahkan. Oke. Ini penjelasan aja. For anyone who speak in the tongue does not speak to man but to God.
Indeed, no one understand him. He utters mysteries with his spirit. Yang tadi saya katakan ya, 1 Korintus 14 ayat 2. Lalu Act 2:11 dikatakan we do hear them speak in our tongue with wonderful works of God. Jadi mereka mempermuliakan nama Tuhan. Kemudian 10:46 ini di rumah Cornelius ya, magnify God ya. Kemudian 1 Korintus 14 ayat 4 tadi yang sudah kita baca bahwa one who speak in a tongue edifies himself ya, jelas sekali. Oke. Nah, ternyata speak in tongue itu adalah kunci untuk memiliki kuasa pewahyuan dan urapan. Baptisan Roh Kudus adalah kuasa untuk bersaksi dan memberitakan Injil bagi Yesus. Ya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yudea, ya, Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung bumi. Memberitakan firman Allah dengan berani, Kisah 4 ayat 31. Ciri-ciri baptisan Roh Kudus adalah kuasa. Berbicara dalam bahasa roh dapat mengembangkan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Tak kalah kita berbahasa roh, kita membangun diri kita sendiri dan menguatkan manusia batinia kita. Berbahasa roh juga merupakan kunci untuk memperoleh urapan Allah. Orang-orang yang meluangkan waktu setiap hari dalam hadirat Tuhan dan berbahasa roh, kehidupannya akan penuh dengan tetesan urapan dan hadirat Allah. Mau ya, kita semua, kita meluangkan waktu dan kita akan penuh dengan tetesan urapan dan hadirat Allah. Oke. Kita mau ambil jam berapa ya, Pak Erwan? Sampai selesai, Pak Vincent. Oke. Pak Vincent, boleh nanya, Pak Vincent? Hah? Boleh tanya nggak? Boleh. Ya, tadi kan Pak Vincent bilang kalau misalkan kita memulai bahasa roh itu kan kita bisa menambah kosakata. Itu yang nambah kosakatanya itu Tuhan atau kita harus belajar atau gimana tuh, Pak? Enggak, itu pasti akan diberikan oleh Roh Kudus kepada kita, ya. Jadi bukan ngarang-ngarang. Jadi gini. Jadi semakin sering kita pakai, jadi semakin banyak itu, Pak, kosakatanya. Pasti itu. Coba nanti kalau nggak percaya akan ditambahkan. Jadi itu kita nggak sadar tuh, bukan dengan akal budi kita. Itu digerakkan oleh Roh Kudus. Ya. You practice. Itu, dan juga jangan coba ngulang teman-teman kok bahasanya seperti itu, jangan gitu ya. Saya ngomong seperti contoh mentor rohani saya gitu ya, Pastor Paul Kerem. Itu benar-benar bahasa rohnya tuh unik sekali. Ya seperti yang rokok, nggak ada yang bisa meniru gitu ya. Nah nanti juga Andrew mungkin atau Pak Jeffrey atau Pak Erwan bahasa rohnya unik sekali gitu ya. Tapi kalau ada kesamaan bisa nggak? Bisa aja ya, bisa aja ada yang sama 1-2 kata ya. Ada level-levelnya nggak Pak? Kayak level beginner gitu? Nggak ada. Ini kursus. Enggak, pokoknya sih begitu. Semakin 1 jam, 2 jam itu kosakatanya akan nambah sendiri. By the Holy Spirit loh, ya. By the Holy Spirit. Oke? By the Holy Spirit. Seperti Roh itu yang memberikan kepada kita, ya. Dan nanti kita lihat tuh di Kisah Para Rasul 5 ayat 42 tuh kalau nggak salah ya. Ya. Oke, pokoknya sih jangan ikut-ikutan. Itu akan nambah sendiri. Ya. Oke. Pak Joko, ada pertanyaan? Thank you Pak Vincent. Ya. Selamat sore, Pak Vincent. Baru saja saya bahas sama anak saya kemarin nih, Pak. Tentang bahasa roh. Iya. Bagus sekali. Dapat dari Pak Vincent, luar biasa. Peneguhan. Ya, bagus sekali. Thank you, teman-teman, dianjurkan sebelum baca firman, berkhotbah, kita patut berbahasa roh. Ini akan membangkitkan roh kita dan menghidupkan pikiran kita, lalu khotbah yang Allah sediakan bagi kita akan mengalir dengan luar biasa. Saya juga pernah cerita bahwa ada saya not prepared gitu ya, tapi sepanjang
Biasanya kalau kebaktian itu 1 jam itu ada praise and worship, I speak in tongue, dan kemudian setelah khotbah itu mengalir dengan lancar sekali. Ya, tapi saya nggak mengulang lagi karena better prepare lah, walau bagaimanapun. Ini preparationnya aja mesti berbahasa roh juga ini. Oke. Pak Jadi Joko ada pertanyaan, boleh Pak. tanya? Sorry. ya Pak Pak Joko, Vincent? silakan Pak Joko. Ya, saya Joko Jakarta. Pak Vincent, yang saya tahu ada 2 macam bahasa roh. Yang tadi Betul. Pak Vincent sampaikan itu yang di Kenolalia kisah dan 2 itu, glossolalia. ya, kenolalia, glossolalia, betul ya. Ya. Nah, Ya itu betul. Jadi kita berbahasa yang semuanya itu sebenarnya glossolalia, Pak Joko. Jadi glosa itu kan lidah, lalio itu kan bicara bahasa lidah. Terjemahan bahasa Indonesia bahasa roh gitu ya. Nah, ketika seorang itu berbahasa roh, kemudian orang lain menangkapnya bahasa itu dengan bahasa mother tongue-nya mereka, itulah jadinya senolalia gitu. Seperti di kisah para rasul gitu. Ya, gitu jelas. Kebanyakan Clear, ya? menurut survei, kebanyakan orang melakukan glossolalia atau senolalia. Banyak kan kalau dalam pribadi kita glossolalia sebetulnya. Glossolalia ya. Hanya Kalau kita sama Tuhan aja pribadi ngerti lepas pribadi. Kemudian kalau di kebaktian orang glossolalia keras-keras ya, itu biasanya ada yang menginterpretasikan atau ada orang yang ngerti betul-betul orang itu kan ngomongnya dalam bahasa gua gitu ya. Contoh seperti tadi saya katakan Dr. Brian J. Bell waktu jadi asisten pastor di Prancis ya, dia kan sebetulnya doa dalam bahasa mother tongue-nya dia ngerti bahasa Inggris ya, kan dia orang Inggris kata Brian Bailey. Tapi kemudian si pastor utamanya ini orang Prancis, dia hanya berbahasa roh. Nah, bahasa roh glossolalia yang si pastor ini ditangkap oleh Dr. Brian Bailey, menjawab semua doa-doanya Dr. Brian Bailey ketika dia berdoa berbahasa Inggris mengenai pokok-pokok doa yang dia minta kepada Tuhan. Jadi si pastor utamanya itu doa berbahasa roh, ditangkap oleh Dr. Brian J. Bailey itu dalam bahasa Inggris menjawab semua pokok doa yang dia gumulkan. Nah, kalau itu dua-duanya ada tuh. Ada glossolalia dan senolalia bersamaan. Ya, clear. Makasih. Ya, clear ya. Clear banget. Mestinya clear banget. Thank you. Makanya nggak ada salahnya kalau kita ngerti kayak gini. Nanti Pak Joko juga bisa berbahasa roh. Kalau lagi mepet-mepet, udahlah gue berbahasa roh aja. Ya, biasanya kalau tensionnya gede, banyak begitu, udah nggak bisa ngapa-ngapain, bisa keluar sendiri itu. Oh iya benar-benar. Kemarin kan saya ngomong salah satunya adalah itu adalah kunci untuk kelegaan kan. Banyak orang nolak gitu. Ya, jadi kalau lu lagi punya beban-beban, udahlah kamar aja, keras-keras gitu loh. Kalau bisa sambil, nah nanti di belakang saya akan tambahkan bahwa ada kunci untuk bisa bisa mengalir itu kalau bisa ada dalam suasana penyembahan. Jadi kalau misalnya nggak bisa gitar, ya ada musikan, ya musik, putar aja musik karaoke, hanya musiknya aja, you sambil berkata. Nah, mulailah dengan ucapan-ucapan mother tongue kita. Nanti akan ngalir sendiri tuh, Roh Kudus gerakan mulut kita tanpa disadari oleh akal budi kita, ngalir sendiri. Ya, bahasa-bahasa baru. Praktek. Nanti minggu depan tolong sebelum saya mulai ada yang kesaksian ya, tolong ya. Apakah itu Pak Joko, Pak Andrew atau Pak Julius dan sebagainya. Oke. Ini sebetulnya yang tentang baptisan Roh Kudus itu dijanjikan di dalam perjanjian baru, yaitu ada berapa poin nih? 7 poin penjelmaan Yesus ya, bahwa Roh Kudus itu akan masuk ya
kemudian dalam baptisan air, nanti dibaca sendiri dalam rumusan baptisan air, ya. Pergi jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam penyaliban Yesus itu Ibrani 9 ayat 14. Coba saya bacakan satu aja. Nanti karena nggak supaya bisa cepat ya. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, kuncinya adalah betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal, yaitu Roh Kudus, telah mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat dan tercela. Jadi ini Roh Kudus itu sudah ada penggenapannya dalam Perjanjian Baru, ya. Saat Stefanus dirajam, coba itu lihat sekali ya. Saat Stefanus dirajam, Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 56, ya. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, nah, ya, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri sebelah kanan Allah, ya. Ini clear sekali, ya. Oke. Nanti teman baca di surga, ada di Wahyu 5 ayat 6 dan 7. Jadi ini semuanya tentang Roh Kudus ini sudah dijanjikan di dalam Perjanjian Baru. Nah, apa sih tandanya orang yang penuh dengan baptisan Roh Kudus, ya? Kita akan coba untuk uraikan. Tanda pertama, keberanian, boldness dalam memberitakan Injil, ya. Kita lihat coba di Kisah Para Rasul 4 ayat 13, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenalnya sebagai pengikut Yesus. Maka di dalam anggaran dasar kita dikatakan FGB MFA adalah orang-orang biasa menjadi luar biasa karena Roh Kudus. Itu jelas loh di anggaran dasar kita, ya. Orangnya nggak perlu sekolah sebetulnya Pak Irwan ya. S2, S3 nggak perlu nih. Kalau kita sekolah Roh Kudus itu penting sekali itu. Akan dibukakan sekali loh. Ya. Itu coba baca lagi di Kisah Para Rasul. Saya baca lagi tuh. Dalam perjalanan ke Yokohama dan pulang, dalam perjalanan ke Jepang dan pulang, saya baca lagi. Itu luar biasa sekali. Bahkan penjualan harga tanah yang Ananias Safira itu jual, itu Petrus bisa tahu harganya loh. Coba nanti di Kisah Para Rasul 5. Bukankah harga yang kamu jual sekian gitu loh? Ya kan? Itu kan diiyakan oleh si istrinya Ananias, yaitu Safira. Bayangkan harga tanah aja bisa tahu nih Pak Irwan. Luar biasa ini kalau import ekspor tahu semua nih. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani, ya. Jadi kalau kita penuh dengan kalau kita sudah mengalami baptisan Roh Kudus, tandanya kita benar-benar berani dalam memberitakan Injil. Nah, tanggal kemarin nih sebelum saya ke Jepang, saya itu kan ke Malang, teman-teman. Ke Malang, ketemuin Pak Hari juga, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ya, Senin saya pulang. Nah, Jumat itu saya ngomong dengan Pak Hari Santoso yang pernah bicara di sini. Karena teman lama saya bilang, saya ngomongnya sama kalau di yang istilahnya nggak secara formal, saya ngomongnya Har. Ya biasa, Har, ayo kita coba kita praktekin deh, ya, HOTS, ya, healing on the streets. Lalu Pak Hari itu bawa saya, tapi benar loh teman-teman, itu ada 6 orang yang saya doakan, ya, 2 itu mengalami kesembuhan loh. Yuk percaya loh, berarti benar-benar nanti kalau sekali-kali bisa ke sana. Nggak harus praktek ke Malang sih, ya.
mungkin bisa gabung dengan Fred Juang kali ya. Fred Juang kan sering tuh kalau nggak salah di Perth ya, di Perth juga kalau datang ke Sydney bareng-bareng aja itu. Kita nggak ada rasa takut tuh ya, nggak ada rasa takut ya, memberitakan Injil dengan berani ya. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan pada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan, bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Ini tentang pertobatan Paulus. Ya, Paulus ketika sudah menerima baptisan Roh Kudus oleh Ananias, ya, ditumpangkan tangan selaput matanya gugur, dia kedapatan mengalami baptisan Roh Kudus dan kemudian dibaptis. Itu luar biasa sekali keberaniannya. Ngajar di Damsyik loh. Waduh, Damsyik itu agama sepupu semua itu Damsyik ya. Tapi dia luar biasa. Dia mengajar iman agama yang sebelumnya akan dihancurkan dia gitu. Agama yang sebelumnya akan dihancurkan oleh dia, agama Kristen ya. Dia masuk ke rumah-rumah, nyeret orang, bahkan bisa masuk ke penjara, dibunuh ya. Sekarang dibelanya ya, iman yang mau dihancurkannya sekarang dibelanya dan ngajar di Damsyik. Luar biasa sekali. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Nah, gimana nih teman-teman kita? Masih ada takut-takut nggak? Kalau takut-takut nanti kita terakhir kita akan mengalami baptisan Roh Kudus ya. Mudah-mudahan nanti semua teman-teman berani semua. Oke, tanda kedua, menuntun dan menetapkan dalam pelayanan aktivitas, guide. Jadi yang pertama itu boldness. Yang kedua guidance ya, to be guide. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ya. Lalu kata Roh kepada Filipus, nah Filipus ini juga nih sama, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar Sida sedang membaca kitab Nabi Yesaya dan seterusnya. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Kudus tiba-tiba melarikan Filipus dan Sida itu tidak melihatnya lagi, tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Waduh, mungkin one day kita juga bisa kayak Filipus nih, Pak Ero. Nggak usah naik. Waktu itu nggak ada pesawat terbang ya, tapi cepat sekali itu bisa di Asdod. Ya. Amin, amin. Waduh, luar biasa. Jadi tanda yang pertama adalah berani memberitakan Injil. Tanda kedua, dituntun oleh Roh Kudus. Ya. Padahal waktu itu Filipus lagi sedang KKR tuh di Samaria. Tapi dia suruh orang Roh Kudus, sana lo pergi. Lo Tuhan ini kan lagi rame-ramenya KKR gitu loh. Tapi Roh Kudus bilang, enggak, kamu pergi. Itu ada orang yang penting sekali, Sida dari Ethiopia. Wah, makanya kekristenan bisa ada di Ethiopia itu karena Filipus ini. Luar biasa. Coba kalau dia nggak ikutin Roh Kudus, dia dengan terkesima, dengan terstengang dengan orang-orang yang Samaria yang begitu haus dan lapar akan Kristus ya. Tapi dia turutin tuh Roh Kudus. Sekarang kamu pergi, deketin tuh si Sida. Dia ikutin aja. Luar biasa. Tanda ketiga, memberikan kuasa untuk melakukan mujizat, power. Tadi saya sudah ceritakan, walaupun dengan segala kerendahan hati, saya coba untuk doakan. Ada 2 orang yang betul-betul memang sembuh, yang 4-nya saya nggak tahu atau besoknya atau apa, karena kadang-kadang untuk yang kayak gitu bisa berkali-kali juga ya. Jadi nggak usah discourage teman-teman. Itu kan kalau kita mengatakan bahwa ini karena gua, kita akan discourage. Tetapi karena ini kan cuman kita kan diperintah aja untuk doain, ya kan? Yang melakukan adalah kuasa Roh Kudus. Tapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu melisat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau. Engkau menjadi buta
beberapa lamanya engkau tidak dapat melihat matahari, dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Ini cerita tentang Paulus dengan seorang yang ahli sihir ya. Ya, ini luar biasa sekali. Jadi saya diingatkan juga bahwa Petrus aja bisa membuat Ananias dan Safira itu dua-duanya tumbang ya. Jadi kalau mau challenge orang yang dipenuhi Roh Kudus, hati-hati tuh bisa tumbang. Jadi jangan katakan orang yang diberi dengan Roh Kudus itu bahasa setan ataupun palsu, bahaya loh ya. Hati-hati. Ada ketiga ya. Dan murid di Antioquia dengan penuh sukacita dan dengan Roh Kudus, Paulus Barnabas tinggal beberapa waktu lama di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia dengan mengaruniakan pada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Jadi teman-teman, satu encouragement bagi kita ya, bahwa Anda dan saya dipilih. Kalau kita sudah mengalami baptisan Roh Kudus, kita akan bisa dipakai Tuhan dengan kuasanya. Oke? Jadi please encourage, kalau sudah mengalami baptisan Roh Kudus, praktekkan terus itu, dan ada rasa terdorong kita tuh ingin digerakkan untuk menolong orang. Nah, ada satu statement bagus sekali dari Pak Hari waktu saya 6 orang itu ya, 2 ini dikatakan, Pak Vincent, semakin nanti Pak Vincent lapar dan haus untuk jangkau orang, kuasa itu semakin berlipat kali ganda. Itu bagus tuh kata-katanya. Jadi artinya teman-teman, semakin kita praktekkan ada rasa lapar dan haus untuk jangkau orang, itu kuasa kita mengalir. Ya. Oke? Jadi jangan diam aja. Ya. Jangan jadi full gospel itu jadi another club, bisnis club. Tapi bawa orang-orang yang sedang terbelenggu, ya, sedang sakit, doakan. Ya, betul-betul akan mengalir aliran kuasa. Jadi jangan hanya datang orang-orang itu aja, nggak ngapa-ngapain, itu mah nggak, ya walau bagaimanapun cuma memindahkan gereja ke persekutuan perhimpunan yang lain aja, ya. Jadi please, ini tanda ketiga juga ini bagus sekali. Emas dan perak tidak aku punya. Ini orang yang udah 40 tahun nih lumpuh ya. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi Yesus, nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan orang itu dan membantu dia berdiri. Ketika itu juga kuatlah mata kaki orang itu. Dia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari, mengikuti mereka dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Jadi teman-teman, ini saya seringkali joke nih Pak Irwan. Pendeta sekarang karena terlalu banyak emas dan peraknya nggak berani ngomong gitu. Emas dan perak aku tidak punya. Kalau ini Petrus benar-benar Petrus, emas dan perak aku nggak punya. Dalam nama Yesus orang Nazaret itu bangkit dan berjalan. Ya, saya kadang-kadang joke ini. Pendeta-pendeta sekarang terlalu banyak emas dan peraknya soalnya. Dolarnya banyak. Kita ngalir ya, oke ya. Ini sampai selesai lah ya. Tanda keempat, membawa pertobatan dan kekudusan, purity. Oke, jadi pertama tadi teman-teman saya ulang lagi, ada boldness, ya kan? Yang kedua, guided. Kita tuh akan dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga, kita akan memanifestasikan kuasa. Ada mujizat, tanda-tanda yang heran. Yang keempat ini membawa pertobatan. Ya. Nah, ini kita lihat Ananias ketika disuruh untuk mendoakan Paulus, ya, Saulus waktu itu namanya. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu, yang menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang telah engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat. Lalu ia bangun dan dibaptis. Jadi khusus bagi Paulus ini luar biasa. Dapat kepenuhan Roh Kudus dulu,
baru kemudian dia baptisan air. Luar biasa, ya. Ini juga pertobatan Cornelius, ya, membawa pertobatan, ya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Jadi bisa aja waktu Zoom ini nih ada orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus nih. Bisa aja. Cuman saya belum sekelasnya Petrus. Kalau Petrus khotbah langsung Cornelius bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Ini luar biasa sekali. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Jadi teman-teman tolong baca Kisah Para Rasul ya, bagus sekali. Jadi kita di-encourage. Itu satu hari bisa kelar kok, ya, 2 jam juga, 2,5 jam lah. Yang kelima, membawa persatuan dan kesatuan. Nah ini Pak Jeffrey. Jadi kalau kita nggak diajar baptisan Roh Kudus malah bisa ada perpecahan malah, ya kan? Coba, ini orang-orang yang dibaptis dalam Roh Kudus loh, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, ya, fellowship. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti, berdoa, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini poin yang mau disampaikan adalah sesuai dengan kontekstual, karena mereka itu sekelompok kecil, ya. Baru dalam penganiayaan juga atmosfer penganiayaan, mereka terus bersekutu, ya. 2000 tahun lalu dengan sekarang kan memang selalu kontekstual, tapi prinsipnya sama tuh, prinsipnya yang kita ambil. Prinsipnya apa? Fellowship, ya, dan kesatuan, unity, ya. Jadi fellowship dan unity. Dengan bertekun dan sehati, mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti dalam rumah masing-masing, di rumah masing-masing, secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah orang yang diselamatkan. Gila ini, luar biasa. 5.000 orang katanya sini, ya. Oke. Nah, ini cara ini mungkin sekitar 15 menit lagi saya selesai. Dalam khotbahnya dari Pentakosta, Petrus menyebutkan tiga hal yang harus kita lakukan untuk menerima baptisan Roh Kudus. Bertobatlah, hendaklah masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima Roh Kudus. Jadi sebetulnya seperti Opa David Paulsen, ada 4 langkah kan, yaitu bertobat, ya, repent towards God, kemudian believe in Christ, ya. Yang ketiga baptize in water, dan yang keempat adalah baptize Holy Spirit, ya. Nah, yang keduanya nggak disebutkan, tapi ini adalah yang keduanya itu gabung dengan satu, karena orang bertobat pasti kemudian dia akan terima Yesus gitu, ya, memiliki pengalaman lahir baru yang sejati, di mana mereka tahu bahwa mereka telah ditebus oleh darah anak domba Allah yang telah mati bagi mereka di kayu salib. Jadi 1 dan 2 itu gabung jadi satu, ya. Dibaptis air, kemudian dibaptis Roh Kudus. Nah, Brian Bailey sendiri sama seperti Paulus tuh. Dia komit untuk dibaptis air, tapi dia waktu itu, Tuhan aku rindunya baptis Roh Kudus dulu. Nah, waktu jalan ke gunung, dia dapat baptisan air, dari baptisan Roh Kudus setelah dia daftar untuk baptisan air. Kemudian setelah dia dapat baptisan air, dia akhirnya dibaptis air. Setelah dia dapat baptisan Roh Kudus, dia akhirnya kemudian dibaptis air. Jadi ini cara menerima baptisan Roh Kudus, ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini. Ini penting sekali, ya. Tidak dengan mengulang kata-kata atau frasa yang tertentu yang diucapkan oleh orang lain, atau dengan mengikuti suatu formula tertentu. Andrew ataupun Pak Joko ataupun Pak Jeffrey, ya, ini bukan kursus kalau baptisan Roh Kudus itu. Ada pendeta tertentu yang mengatakan, ayo ikut kursus. Enggak. Itu seperti yang Roh Kudus kasih gitu, ya, mestinya. Tapi ini akan sangat dibantu dengan atmosfer penyembahan tadi. Kalau di kita itu, kalau Anda punya YouTube,
ada karaoke, hanya musik, kemudian kita bisa menyembah Dia, ya. Pengalaman baptisan seorang itu unik dan berbeda-beda. Di Alkitab ada yang dengan penumpangan tangan, ada yang sedang duduk, ketika sedang khotbah disampaikan tadi Petrus berkhotbah, kemudian seluruh keluarga Cornelius mengalami baptisan Roh Kudus. Ya, tidak mesti ada di gedung gereja atau kebaktian, teman-teman. Ya, tidak mesti di gedung gereja ataupun di kebaktian. Ya, jadi bisa everywhere dan tidak ada pola yang tertentu. Ya, nah. Tapi di sini yang perlu diperhatikan ada elemen manusia di dalamnya. Start dengan bahasa ibu kita dan biarkan kemudian mengalir bahasa lain seperti yang diberikan Roh Kudus. Ya. Tadi Andrew udah tanya, kita speak aja, ya. Kemudian nanti akan diberikan bahasa lain, ya. Tapi kita karena ini ada elemen manusianya, kita start dengan bahasa mother tongue-nya kita, ya. Kalau Anda bisa dengan bahasa Indonesia, mungkin dengan bahasa Indonesia dulu. Misalnya, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Sucikanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Nyanyi kayak gitu, setelah nutup nyanyian itu, kemudian mulai nyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini contoh aja, contoh. Anda nggak usah nurutin saya. Tapi itu ada elemen manusianya. Nanti kata-kata haleluya gitu, tahu-tahu ada bahasa baru tuh, ya. Ya. Nah, Kisah 2 ayat 4 dikatakan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka. Jadi bukannya kita ngarang sendiri ya tadi Andrew. Jelas sekali Kisah pasal 2 ayat 4. Seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka. Ya, ini firman-Nya. Oke. Saya mau selesai. Syarat untuk menerima baptisan Roh Kudus. Tadi kan cara, sekarang syaratnya apa? Kok yang satu dapat, yang lain enggak? Ya. Nah, satu harus dengan ketaatan. Ya. Jadi mungkin gini nih. Anda dan saya harus melakukan sesuatu dulu gitu ya. Saya pernah yang pertama itu ngomong ada seorang pendeta yang susah sekali minta berulang kali. Tuhan lalu ngomong kepada dia gitu loh. Kamu tuh itu lepaskan tuh burung yang ada di sangkar itu. Kamu lepaskan. Lalu dia melepaskan, taat dia. Ya, taat. Dan benar setelah dilepaskan, baptisan Roh Kudus turun atas kehidupannya. Luar biasa, ya. Jadi harus taat. Yang kedua percaya. Nah, Yohanes 7 ayat 37 dan 39 itu berbicara dua hal. Percaya dan ada satu kerinduan yang sangat gitu loh ya. Bagi orang yang tidak menerima, banyak orang yang tidak menerima karena tidak memiliki kerinduan. Mereka hanya puas dengan tingkat kerohanian sekarang. Ini sebuah keadaan yang mengerikan. Seharusnya harus ada lapar dan haus akan kepenuhan Roh Kudus. Ya. Jadi harus ada kerinduan nih. Teman-teman kalau udah yang denger ini yang belum, benar-benar Tuhan aku rindu nih. Ini luar biasa nih. Berkat karunia ini luar biasa sekali. Aku sungguh ingin dapat baptisan Roh Kudus. Dan yang keempat nih penting sekali. Gigih ya. Di Lukas ayat 1 sampai 10 Lukas 11 tuh ya. Ayat 1 sampai 10. Sorry ini Lukas 11. Lukas 11 ayat 1 sampai 10. Oke. Itu dalam bahasa Yunaninya bukannya ask and you will be given, ya, seek and you will find, atau knock and the door will be open. Itu present participle. Keep going gitu ya. Terus minta, terus cari, terus ketuk, ya. Nah, kuncinya ada di Lukas 11 ayat 13.
Ya. Coba apa Lukas 11 ayat 13 apa? Kita baca coba ya. Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang keep asking. Itu dalam bahasa aslinya. Keep asking. Terus meminta. Jadi jangan cuma satu kali minta, nggak dikasih, udah deh, Roh Kudus mah nggak pro sama gua. Atau Anda punya pemikiran dikasih syukur, nggak dikasih juga nggak apa-apa. Waduh, itu jalan. Udah nggak akan dapat itu kalau kayak gitu. Atau punya pemikiran, Roh Kudus kan tahu gue ada di mana. Kalau dia mau kasih, dia kasihlah. Kalau pola berpikir, cara berpikir kita seperti gitu, kita nggak akan dapat baptisan Roh Kudus. Jadi harus gigih minta, keep asking, keep seeking, keep knocking, ya. Oke. Udah mau selesai. Untuk siapakah baptisan Roh Kudus itu? Baptisan Roh Kudus diperuntukkan bagi setiap orang percaya di dalam setiap generasi. Baptisan Roh Kudus adalah untuk gereja Kristus di masa kini. Petrus mengatakan secara jelas bahwa berbicara dalam bahasa roh itu adalah bagi generasi ini serta keturunan mereka. Juga bagi orang-orang yang masih jauh. Kisah Para Rasul 2 ayat 38-39, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, hendaklah dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, baptisan Roh Kudus, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil. Jadi ini berbicara tentang setiap generasi. Jadi teman-teman, baptisan Roh Kudus adalah diperuntukkan bagi Anda dan saya, dan bagi anak dan cucu kita. Orang-orang yang masih jauh yang akan dipanggil dan percaya kepada Yesus. Ya, saudara harus yakin bahwa pengalaman ini untuk Anda dan saya. Mau? Mau ya? Oke, sebagai penutup nih. Kita harus mengalami pengalaman progresif baptis Roh Kudus. Kata baptis adalah dalam bahasa Yunani baptiso, yang artinya menenggelamkan seluruhnya, seperti kapal yang terbenam seluruhnya di dalam air, atau seperti pakaian yang dicelupkan di dalam cairan pewarna, sehingga setiap benang dari kain tersebut itu mendapat warna dari pewarna yang tersebut. Nah, dengan memahami arti yang lebih dalam ini, kita dapat melihat bahwa keinginan Tuhan bukan agar kita dibaptis sekali saja di dalam Roh Kudus. Itu tanda awal pertama. Dan memberi karunia bahasa roh kepada kita. Melainkan ia ingin agar kita sepenuhnya terbenam dalam Roh Kudus. Sehingga setiap bagian hidup kita tertutup oleh hadirat dan urapan Roh Kudus. Inilah visi berkelanjutan. Ya, visi yang berkelanjutan. Sustainability dan pengalaman progresif dari Roh Kudus. Efesus 5 ayat 18 dalam bahasa Yunani berbunyi sebagai berikut. Hendaklah kamu senantiasa dipenuhi dengan roh. Karena itu ada suatu pemenuhan yang progresif dari Roh Kudus. Nah, gimana ayat pendukungnya, ayat yang apa? Ini ya. Kita melihat di Alkitab bahwa orang-orang yang percaya dipenuhi lebih dari sekali. Murid-murid yang pernah dibaptis Roh Kudus pada hari Pentakosta dipenuhi kembali dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka itu semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ada pemenuhan awal dari Roh Kudus di mana kita mulai berbicara dalam bahasa baru yang tidak pernah kita gunakan sebelumnya, namun ada pemenuhan yang progresif dari Roh Kudus. Inilah yang ingin kita peroleh dari Tuhan. Topping up itu istilahnya, mengisi penuh seperti laksana pengisian minyak ke dalam mesin mobil. Ya, sampai seperti inilah kita harus berusaha dipenuhi kembali oleh Roh Kudus. Mungkin teman-teman, saya ingin menambahkan, kita mengalami hari demi hari itu pergumulan yang luar biasa. Kadang-kadang kita itu terlalu lelah, ya, roh kita tuh lelah gitu loh, ya. Maka kita perlu
perlu di topping up, di charge gitu ya, di charge topping up. Makanya mari sama-sama teman-teman kita speaking in tongue every day, every night, ya. Maka kita akan seperti baptiso, ya, seperti kain yang dicelupkan dalam zat pewarna, dan seluruh keberadaan kita seperti kain tadi, kita dipenuhi dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan kuasa Roh Kudusnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selesai bagian kedua. God bless you all. Wow. Pak Vincent. Ya. Sampai berjumpa nanti di berikutnya dengan karunia Roh Kudus. Ada 9, itu juga bisa lama lagi, itu bisa 3-4 kali.